jika tributary system itu lebih mementingkan kontrol-kontrol politik, otoritas politik, kontrol terhadap wilayah, tetapi wujudnya nanti ada negara-negara vasal atau negara-negara bawahan. Ada yang negara yang mengakui kedaulatan negara di atas daerah. Nah, kalau kapitalis dia lebih fokus pada maksimalisasi keuntungan, bagaimana eksploitasi, kalau perlu kolonisasi, eksploitasi, penjajahan. Yang dia kejar adalah maksimalisasi keuntungan, akumulasi kapital, kemudian sumber daya alam ataupun sumber daya manusia itu bagaimana diperas untuk mendatangkan keuntungan ekonomi dan lebih menekankan nanti kalau di versinya Amin adalah sea roads atau jalur hegemoni maritim. Teman-teman, kita sudah menghasilkan karya yang pertama, buku Keajaiban Negeri Mazhabats Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah, dan juga buku Kafur yang membahas tentang komunitas aromatik asal Indonesia sejak abad Masehi. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Arkeostory dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngobrol-ngobrol santai kita di Arkeostory. Nah, kali ini saya dan Izur akan mengulas atau akan mengobrolkan, melanjutkan perbincangan kita tentang global history atau sejarah global. Nah, kali ini kita akan membahas satu chapter dalam buku karya Samir Amin yang berjudul Global History: A View from the South. Jadi sebuah upaya dekonstruksi narasi sejarah global dari sisi selatan ya, dari sisi Global South ya. Jadi kita akan fokus pada bagaimana peran Asia Tengah, kawasan Asia Tengah, Timur Tengah dengan sistem tributary atau sistem persembahan atau sistem gift, diplomatic gift atau tributary world system dengan sistem kapitalisme global yang sekarang berjalan. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada fokus dan topik tentang sejarah global yang akan kita bahas versi Samir Amin ini, Zur. Sebenarnya siapa sih Samir Amin dan mengapa kemudian buku ini penting, cukup penting kemudian kita diskusikan gitu. Ya, ceritanya kan sebenarnya awalnya kita juga sebelumnya sudah membahas juga tentang kajian global history ya. Yeah. Karena itu juga berkaitan dengan kajian atau riset kita di Sultanate. Kemudian kita menemukan satu buku ya, yang ditulis oleh Samir Amin ini, Global History from the View from the South ya. Awalnya ketika kita melihat data isi ya, sebenarnya sangat berkaitan dengan riset dan juga penelitian yang kita lakukan di Sultanate, terutama bagaimana melihat dunia pada masa sebelum ekspansi politik dan juga militer serta perdagangan Eropa itu kemudian berwujud dalam sebuah kolonialisme di negara-negara Asia dan negara-negara Afrika ya, Mas. Jadi daftar isi ini satu ketika kita lihat secara awal gitu ya, secara awam, ini begitu berkaitan dengan penelitian kita, kajian kita, seperti yang tadi sudah disebut Mas Story. Ini merupakan satu kajian yang masuknya dalam kajian sebenarnya dekolonisasi. Dekolonisasi satu historiografi dalam sejarah global. Nah, meskipun nanti ketika kita sudah membahas lebih jauh ya Mas ya, ada beberapa pendekatan yang mungkin akan kita perbincangkan, akan kita diskusikan juga apa persamaan dan perbedaan dan serta apa yang berkaitan atau apa juga yang perlu kita kritik gitu ya. Yeah. Nah, kemudian kita cari ternyata
ya buku ini ditulis oleh seorang bisa dibilang Marxis kebangsaan Mesir Prancis ya. Ya. Eh, Samir Amin menulis buku ini berawal dari bagaimana pergulatan pemikiran dia ketika mempelajari tentang struktur ekonomi politik secara global gitu. Terutama bagaimana pembacaan dia terhadap pemikiran-pemikiran Marx. Tetapi ketika dia mencoba memahami realita yang lebih luas dalam konteks sekarang mungkin apa yang dia sebut sebagai kapitalisme global atau juga satu pembangunan di dalam sejarah dunia yang tidak setara gitu ya. Dia tidak puas dengan pemikiran Marx gitu. Kemudian dia kembangkan dan dia kaji terutama dalam sejarah global ini. Secara wacana ini merupakan satu buku yang sangat menarik ya. Satu buku yang sangat menarik membawa satu narasi yang memberikan kesadaran kepada kita tentang satu dunia tadi yang sudah disebut atau disinggung Mas Tori, tributary system, di mana dia berlangsung selama sekitar 2000 tahun gitu, sekitar 2000 tahun sebelum kemudian tahun 1500 kebangkitan pelayaran Eropa. Itu menceritakan atau membahas sistem tributary itu sebagai satu sistem yang sebenarnya dia lebih sustain, lebih berkelanjutan daripada dunia kontemporer sekarang yang dibangun atas satu dasar kapitalisme global ya, yang ia sebut sebagai kapitalisme global ya. Jadi itu Mas. Jadi ya buku ini awalnya ya saya bercerita dari awal ya, dari awal kita tertarik untuk membahas buku ini, satu buku yang cukup penting untuk yang juga berkaitan dengan penelitian kita di Sultanet, dan dia ternyata ditulis ya ini penulisnya membahasnya dengan satu pendekatan Marxis gitu. Dia seorang ekonom Marxis berkebangsaan Mesir Prancis. Nah, selain dari pembacaan ya, dari pembacaan kita sebenarnya apa saja yang analisis dan pendekatan Samir Amin ini yang menarik untuk kita diskusikan, terutama bagaimana ya latar belakang dia juga lebih jauh ya sebagai seorang ekonom Marxis. Jadi kenapa kemudian kita juga perlu ya bagaimana menggabungkan antara contoh satu scholars yang dia menggabungkan antara intelektualisme publik dia dengan aktivisme juga dia. Jadi memang Samir Amin ini kemudian banyak tinggal justru nanti di Senegal, di Dakar, di Kenya, di beberapa Ghana dan beberapa wilayah Afrika di mana dia juga mencoba melihat secara lebih langsung bagaimana penindasan dari negara kapitalisme dari negara-negara penjajah itu terhadap negeri-negeri yang dia kemudian juga ikut menyusun kerangka kebijakan dan sebagainya. Nah, kita tidak banyak bicara tentang background itu, tetapi sebenarnya apa yang kemudian bisa kita tangkap? Kenapa kemudian dia sebenarnya buku ini terbit 2011, akan tetapi chapter 2 ini sebenarnya sudah terbit di satu jurnal di jurnal berbahasa Perancis pada tahun 96 sebagai satu artikel tersendiri ya. Iya, sebagai satu artikel sendiri bagaimana Asia Tengah dan Timur Tengah itu dalam konteks sistem tributary kuno gitu. Nah, sebenarnya apa sih sistem beda secara mudahnya atau secara gamblangnya tributary system maupun bedanya dengan kapitalisme dunia atau kapitalisme global? Secara mudahnya memang tributary system itu adalah sistem yang sudah berjalan disebut Amin 2000 tahun ya. Sejak sebelum Masehi, nanti bermula di daerah kalau dia sebut Helenistik ya, Mesopotamia and the Levant, kawasan Iran Irak, kemudian Bilad al-Syam di Mediterania,
yang itu sudah dikuasai oleh Bizantium, dikuasai oleh Persia Sasania, kemudian dikuasai oleh kekhilafahan atau daulah-daulah Islam. Islam. Kemudian dia menyebut juga berlangsung lama, yaitu peradaban imperial atau Imperium Cina yang berlangsung sangat lama. Kemudian juga India. Nah, Asia Tengah dan Timur Tengah ini kemudian nanti akan dibahas dalam konteks juga geostrategis. Tetapi tributary system ini yang dia maksud ini adalah nanti tiga konteks Cina, India, Timur Tengah yang diwakili oleh Bizantium, Sasania dan Islam. Nah, apa sih bedanya tributary dengan kapitalis gitu? Secara gampangnya, jika tributary system itu lebih mementingkan kontrol politik, otoritas politik, kontrol terhadap wilayah, tetapi wujudnya nanti ada negara-negara vasal atau negara-negara bawahan. Ada yang negara yang mengakui kedaulatan negara di atas daerah. Nah, hubungannya dengan memberikan tribut atau persembahan atau diplomatic gifts. Jadi pemberian sebagai bentuk persahabatan. Tetapi terkadang dia berada menjadi negara vasalnya atau bagaimana nanti hubungannya itu tergantung dari konteks masing-masing. Tetapi secara mudahnya seperti itu, dia lebih memfokuskan pada kontrol politik, kontrol wilayah, tetapi hubungannya sangat cair dan saling dinamis dalam konteks fokus pada pertumbuhan masing-masing wilayah dan regional antara power. Jadi lebih ke sentralistik cenderung. Akan tetapi dia lebih cair dan fokus pada economic growth ya, pertumbuhan dan kembangan regional. Nah, kalau kapitalis dia lebih fokus pada maksimalisasi keuntungan, bagaimana eksploitasi, kalau perlu kolonisasi, eksploitasi, penjajahan. Yang dia kejar adalah maksimalisasi keuntungan, akumulasi kapital, kemudian sumber daya alam ataupun sumber daya manusia itu bagaimana diperas untuk mendatangkan keuntungan ekonomi dan lebih menekankan nanti kalau di versinya Amin adalah sea roads atau jalur hegemoni maritim. Sementara tributary banyak adalah berbasis pada daratan, seperti yang sudah kita sebut tadi ya, Cina, kemudian India dan di Timur Tengah atau di Fertile Crescent atau Mesopotamia and the Levant, Mesopotamia dan negeri Syam begitu. Nah, dan Mesir. Nah, jadi setidaknya seperti itu. Nah, ternyata memang dalam berjalanannya dianalisis oleh Samir, proses tributary war system yang sudah berjalan 2000 tahun dengan konsep imperial dan sovereign dan juga vassal state dan negara-negara bawahan itu ternyata dalam konteks perkembangan demografi, populasi, pertumbuhan ekonomi itu lebih secara relatif lebih dinamis dan lebih stabil. Dia bisa memberikan satu tidak seeksploitatif dan memberangus kapitalisme begitu. Sementara kapitalisme Eropa yang baru muncul nanti di era-era serikat dagang di abad-abad 15-16an awal itu kemudian ternyata tidak terlalu sustainable begitu menurut Amin. Nah, apa yang dia kasih contoh? Misalnya dia menyontohkan dalam konteks Cina misalnya. Dalam konteks 2000 tahun dia menganalisis Cina itu secara demografi stabil. Dia selalu menyumbang populasi dunia antara 28 sampai 30% populasi dunia, baik dari masa sebelum Masehi 200-300 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1800 bahkan sampai sekarang. Jadi itu menunjukkan satu kestabilan konsep peradaban menurut si Amin. Begitu juga nanti dengan India yang sejak dulu sampai sekarang juga menyumbang populasi yang cukup besar. Nah, hanya saja konteksnya Timur Tengah, pusat-pusat ke Bizantium, Persia Sasania dan Islam ini secara demografi mengalami satu penurunan begitu. Nanti setelah abad 13-14 ketika terjadi
invasi dari Mongol begitu. Jadi karena akibat perang, akibat perpecahan politik, demografi ini turun. Nah, juga dia menyebutkan ketika tributary system ini berjalan atau sistem yang sudah 2000 tahun ini berjalan, banyak terjadi satu teknologi, inovasi teknologi dan juga inovasi pengetahuan ya dari sisi nanti mungkin pertukaran apa namanya pertukaran teknologi baik itu dari sisi keramik, penulisan, kertas, kemudian nanti juga persenjataan, kemudian juga pertukaran budaya dan bahkan ekspansi agama seperti Nestorian, Buddhisme, Islam dan lain sebagainya. Jadi kira-kira mungkin kalau dari yang tak lihat itu dulu Zul. Nah mungkin kamu ada apa namanya tambahan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Amin. Ya, memang sebenarnya yang menarik, sebenarnya kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pendekatan Samir Amin ini dalam melihat satu peradaban, satu perkembangan ekonomi. Di masa tributary reward system yang disebut oleh Samir Amin ini, memang Cina, India, dan juga Timur Tengah dikatakan sebagai satu kawasan pusat. Kawasan-kawasan pusat di mana pendekatannya melalui kalkulasi tadi, kalkulasi demografi, populasi yang sejak sebelum Masehi sampai awal Masehi dan juga di abad pertengahan, dia menyumbang persentase populasi sekitar 20-35% tadi seperti yang disebut Mas Tori. Dan kemudian itu juga diukur dengan satu perdagangan nilai perdagangan. nilai perdagangan luar negeri atau nilai perdagangannya, surplusnya. Dan Cina itu merupakan kawasan yang paling stabil dan juga berkelanjutan pada masa itu, bahkan sampai sekarang. Nah, sedangkan beberapa kawasan, nah ini nanti menariknya juga nanti ada pendekatan antara darat dan juga laut ya, jalur darat dan juga jalur laut. Kita akan melihat dengan jelas bagaimana Samir Amin ini menempatkan Asia Tengah dan juga Timur Tengah sebagai satu lokasi penting dalam perdagangan masa itu. Cina itu satu mungkin bisa dibilang super powernya ya Mas ya. Kalau di era kontemporer itu super power di masa itu. Kemudian juga India. Sedangkan ya Timur Tengah juga center, tetapi kemudian tadi pendekatan demografinya secara kalkulasi hitungannya menurun. Sedangkan pada masa itu Eropa juga Afrika serta Asia Tenggara itu disebut sebagai kawasan periferi atau kawasan pinggiran saja dengan kalkulasi demografi dan juga nilai perdagangan luar negeri yang kecil ya dibandingkan Cina, India dan juga Timur Tengah. Nah ini yang menarik adalah ketika kita coba lagi kan kaitkan dengan bagaimana dengan jalur maritim atau jalur laut yang di masa yang sama sebenarnya di masa yang sama yang juga sebenarnya terjadi satu jejaring rute pelayanan perdagangan di masa yang sama dengan masa yang disebut tributary reward system oleh Samir Amin. Itu landscape antara center dan periferinya atau pusat dan juga pinggirannya nanti akan berbeda. Iya. Meskipun ya di sana tetap ada Cina ya, tetap ada Cina, tetap ada India dan juga Timur Tengah, tetapi kemudian kawasan-kawasan disebut pinggiran dalam pendekatan jalur darat, kalau kita pakai jalur maritim atau jalur laut, mereka merupakan kawasan pusat. Yeah. Mereka adalah center. Mereka memegang satu posisi strategis secara geografis yang kemudian menjadi satu lintasan perdagangan maritim. Seperti halnya misalkan bagaimana kajian-kajian arkeologi maritim atau sejarah maritim tentang Asia Tenggara yang juga sudah banyak dilakukan baik oleh para peneliti dunia maupun
peneliti Asia Tenggara juga Indonesia gitu ya. Asia Tenggara kalau kita pakai dengan pendekatan jalur maritim jelas dia merupakan satu kawasan pusat gitu dari lintasan jejaring maritim, jejaring maritim dunia bahkan. Begitupun juga Afrika gitu. Afrika juga merupakan satu kawasan pusat bila kita lihat dengan kacamata jalur maritim. Gitu. Nah, makanya ini yang menarik sebenarnya dalam kajian Samir Amin ini pendekatan yang dilakukan, kemudian sudut pandang yang juga dibahas gitu ya. Nanti akan berbeda dengan sudut pandang ketika kita melihat sejarah global itu dengan rute lain atau rute maritim gitu sih. Karena memang titik beratnya Samir Amin ini pada rute darat ya Mas. Nah, bagaimana Mas rute darat itu dari mulai titik-titik lokasi ya dan juga jejaring ekonomi melalui perdagangan yang menghubungkan tadi kawasan-kawasan pusat ya, Cina, India dan juga Timur Tengah, itu kan Asia Tengah dikatakan Samir Amin sebagai satu titik kawasan yang penting ya pada masa tributary world system ini. Iya, sebenarnya ini menariknya satu diskursus atau wacana akademik ya. Tetapi mungkin wajar karena satu background dari Samir Amin yang ekonom dan Marxis yang dia ya akhirnya menjadikan demografi, nilai ekonomi, nilai perdagangan, kemudian itu menjadi satu ukuran. Padahal kalau dia melihat dari sisi kajian arkeologi saja di konteks maritim itu sangat luar biasa sebenarnya nilai perdagangan maritim itu bahkan bisa lebih besar karena memang di maritim itu kita bisa juga jalan tol walaupun nanti akan ada tantangan misalnya perompak atau bajak laut ataupun yang lain nanti. Nah, sebelum masuk ke situ sebenarnya ya tadi ini akan berbeda ketika pusat dari kalau misalnya bahasanya Samir Amin tributary world system itu perdagangan darat itu menjadi hal yang utama nilainya. Nanti baru di era kapitalis perdagangan maritim naik. Padahal sebenarnya realitasnya tidak seperti itu. Perdagangan maritim itu sejak abad ke-7 sudah bertumbuh kembang. Ini sudah disampaikan oleh Kirti Nauhat Chowdhury. Apa dalilnya? Yaitu tadi yang juga kemudian diamini oleh Samir Amin sendiri nanti bagaimana konteks perdagangan luar negeri Cina dan Timur Tengah dalam konteks perdagangan darat itu bahkan menyumbang 65% nilai perdagangan ekonomi dunia yang dianalisis selama 2000 tahun. Makanya Cina dengan Timur Tengah ini satu linkage atau satu keterhubungan yang sangat luar biasa. Nah, dia baik darat maupun laut sebenarnya. Cuma dia ketika disimplifikasikan dihadap-hadapkan dengan binary opposition, dualisme yang satu dan yang darat dan laut atau tributary atau kapitalis ini kan menjadi problematik, menjadi bermasalah. Nah, padahal seperti yang sudah sering kita bahas, munculnya satu kekaisaran baru dinasti Tang pada awal abad ke-7 dan juga munculnya Nabi Muhammad SAW dengan kemudian diteruskan oleh Rashidun Khalifate dan Umayyah Abbasiyah, itu kemudian membangun satu konteks hubungan perdagangan laut dan darat yang sangat luar biasa. Itu disampaikan oleh Nauhat Chowdhury sehingga membentuk satu tatanan dunia baru. Akhirnya dia kemudian membuat satu periodisasi 7 sampai 16. Nah, kenapa 16? Karena nanti baru di abad 16 kekuatan-kekuatan hegemoni maritim mulai dari Spanyol, Portugis, Inggris itu baru mulai masuk untuk memerangi titik-titik di jalur Laut Merah, nanti ada di jalur Teluk Persia, di Malaka, di Diu, di Laut Merah itu baru nanti dicoba untuk diganggu dengan perang-perang global untuk memperebutkan jalur itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan Izur tadi, memang kalau dalam konteks tributary menurut Samir Amin, pusatnya kan Cina, India, Timur Tengah, daratan.
Eropa, Afrika, dan Asia Tenggara atau Asia Selatan, Asia Tenggara khususnya itu hanya sebagai periferi atau pinggiran. Nanti kalau kita tarik ke laut beda lagi. Beda lagi. Justru Cina itu pinggiran. Iya. Pusatnya nanti ada di Mesopotamia Levant, Mesopotamia di Iran, Irak, Persian Gulf, kemudian tanduk Afrika. Kenapa kemudian Afrika itu kuat di laut? Karena dia punya satu choke point geostrategis yang namanya tanduk Afrika. Yang Antara menghubungkan Laut Merah dengan Laut Merah dengan Samudra Samudra Hindia dan juga nanti dengan Teluk Persia, Persia. begitu atau Persian Gulf. Nah, maka Yaman kemudian nanti Kingdom of Aksum atau Habasyan nanti kemudian juga luar biasa. Kemudian juga kenapa kok Abraha dulu juga mau menginvasi itu kan juga salah satu merebut jalur penting gitu. Begitu juga nanti tidak cuma Mesopotamia tapi juga Syam. Betul. Mulai dari nanti Alexandria, Mesir sampai dengan ke Lebanon, Suriah, Palestina itu merupakan wilayah strategis untuk menghadap ke Eropa, Betul. Mediterania, Iberia kan begitu. Kalau kita nanti menduduki wilayah Persian Gulf, fokus kita ke Samudra Hindia ke bawah dan juga ke wilayah timur. Kalau kita menduduki Laut Merah dan Syam dan Mediterania itu fokusnya ke atas. Maka nanti kan akan kita bisa lihat mengapa Umayyah membangun satu pusat kekuasaannya itu nanti di Syam. Karena dia memang targetnya adalah merambah ke daerah-daerah Eropa dan juga Eropa Arab Afrika Utara juga. Iya, begitu juga. Mengapa Kalau kemudian Ali dan lainnya juga membangun di Kufah, membuka wilayah-wilayah nanti di kota-kota di Wasit di mana itu kan untuk membangun satu pusat strategis. Nah, ya tadi makanya harus pentingnya satu trans atau multidisiplin pendekatan itu menjadi sangat penting untuk memahami sehingga kita tidak menelan narasi itu sebegitu saja. Tetapi ada yang menarik yang disampaikan Amin bahwasanya tadi konsep tributary. Mengapa? Ya karena tributary war system itu sebenarnya sifatnya yang penting kamu mau tunduk. Kamu tinggal ngasih upeti atau persembahan. Atau kamu mengakui. Kamu boleh berkembang sendiri. Membangun otonomi sendiri. Asal kamu berkontribusi terhadap satu negara sovereign di atasnya. Atau sebagai vasal kamu berkontribusi. Ketika kamu dipanggil berperang, harus menyumbang kan begitu. Nah kalau kapitalis, ini sifatnya yang penting untungnya banyak. Negara periferi atau negara yang koloni atau negara di bawah dia ya disedot. Baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, bagaimana kemudian dieksploitasi. Mungkin gampangnya mereka hanya menciptakan satu pusat dan semua adalah pinggiran. Iya, seperti mudah itu ya. Iya. Secara mudahnya seperti itu. Nah, sementara tributary itu memang sifatnya hierarkis, memang sifatnya lebih ke politik dan kontrol wilayah, tetapi setiap wilayah itu bisa berkembang dan punya otonominya sendiri. Dia bisa menjadi pusat, bukan hanya terus menjadi pinggiran atau periferi. Betul. Sehingga ketika dia menjadi satu kekuatan baru juga akan berkontribusi terhadap pusatnya itu gitu kan. Ya. Nah, yang menarik tadi aku sedikit nambahin Mas. Sebenarnya apa yang dikaji oleh Amin ini ketika diperkaya dengan bagaimana kawasan Jazirah Arab sih di abad ke-7 bahkan sebelum abad ke-7 atau kehadiran Islam ya di Jazirah Arab. Kalau kita perkaya dengan misalkan dengan period Kahiti, History of the Arab. Tadi yang disampaikan Mas Tori itu juga cukup lengkap ya dijelaskan oleh Hiti. Oleh Hiti itu bagaimana orang-orang Arab juga pada masa itu mengetahui dan juga memahami lokasi-lokasi strategis baik di Arab Selatan maupun di utara, baik di lokasi Syam yang menghadap ke Mediterania maupun Jazirah Arab Selatan yang menguasai satu perairan Samudra Hindia ya, yang terhubungnya nanti dengan Afrika dan juga Teluk Persia. Nah ini sebenarnya akan lebih utuh lah ya, akan lebih utuh ketika kita perkaya dengan literatur dan juga kajian lain, karena kan Samir Amin memang ya jelas ya kita bisa lihat
begitu pendekatannya pada jalur darat ya, peradaban-peradaban dan juga jalur darat dalam menjelaskan tributary world system ini gitu. Iya. Nah, itu tadi aku agak lupa yang soal jalur darat. Sebenarnya ini juga membuktikan nanti kaitannya terkait dengan Asia Tengah. Makanya kemudian dia menyebut Asia Tengah itu sebagai satu transit hub atau penghubung perdagangan transito yang sangat luar biasa. Maka kalau kita lihat, makanya dari sisi kebudayaan aja ya, kalau kita lihat Uzbekistan, Bukhara, Khurasan, misalnya kalau kita masuk ke nanti Rai, Nishapur, kemudian Kashan, kemudian itu di daerah-daerah situ seni dan budayanya tinggi. Betul. Karena dia sudah menjadi titik transit tengah-tengah dari jalur perdagangan dan juga titik tengah peradaban budaya segala dunia. Betul. Makanya dalam tinggalan seni budaya nanti dari situ saja kita lihat dia canggih begitu. Iya, betul. Lebih kompleks begitu. Nah, lewat Asia Tengah darat itu nanti juga terkait dengan jalur Amudarya, pegunungan Tian Shan di Turkistan Timur di Cina, sementara nanti ada di Turkistan Barat di daerah-daerah Fergana, kemudian daerah-daerah Uzbekistan, Kazakhstan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu juga inline atau sejalan dengan teori geopolitik yang muncul di awal abad ke-20 oleh Mackinder, bahwasanya siapa yang menguasai Eurasia atau Heartland, khususnya nanti Asia Tengah, dan itu menguasai dunia. Ada diktumnya ya, tapi kita sedikit aja. Intinya memang Asia Tengah dan Timur Tengah itu, Timur Tengah nanti kalau tadi Asia Tengah itu transito, Timur Tengah itu vital. Ya. Vital hub, tidak sekedar transit. Dia juga titik temu antara darat dan laut gitu loh. Gak cuma kalau Asia Tengah itu darat aja. Timur Tengah atau nanti kita bisa sebut Syam, kemudian jalur Laut Merah dan juga ini itu sebagai titik temu laut dan darat untuk menghubungkan Asia, Afrika, Eropa, kan begitu. Nah, itulah mengapa kalau kita kaitkan dengan sekarang konflik-konflik dunia itu selalu memperebutkan itu. Misalnya bagaimana Bizantium, Romawi dengan Persia Sasania. Ya. Perang yang beratus-ratus tahun itu kan memperebutkan Mesopotamia and the Levant atau Fertile Crescent itu yang disebut dalam konteks peradaban. Wilayah Syam, Mesopotamia itu wilayah-wilayah yang sangat strategis. Begitu juga kalau kita tarik lagi ke era sekarang, kemarin bagaimana Rusia, Iran dan Suriah runtuh. Kenapa Rusia harus menaruh naval atau angkatan lautnya di situ? Itu sebagai proyekting kekuatan global dia di situ. Kenapa kok Turki juga mau ngambil di situ dan di Libya? Libya itu berhadapan langsung. Nah, ini sebenarnya sampai sekarang bahkan wilayah-wilayah itu menjadi, makanya kenapa kok terjadi satu penurunan demografi karena jadi konflik terus gitu. Nah, tapi yang menarik juga Mas, ketika tadi kan Asia Tengah itu tidak terhubung oleh laut. Tapi mungkin ya kalau saya kemudian coba aku lihat lagi, sebenarnya kawasan Asia Tengah tuh tidak yang juga sama sekali tidak terhubung dengan jalur laut ya. Kalau kita kalau kuperhatikan ya, sebenarnya meskipun Syam itu ya dia berhubungan dengan laut dan darat, tapi sebenarnya Asia Tengah juga tadi yang sebenarnya mau ku bahas ya, sebenarnya yang mau ku bahas sebenarnya dikotomi antara jalur laut dan darat ini juga tidak terlalu relevan gitu, karena sebenarnya tinggalan-tinggalan dan juga peradaban di Asia Tengah ini sebenarnya juga terhubung dengan jalur laut gitu. Tidak hanya dia menjadi satu lokasi penting dalam jalur darat sebenarnya, tapi mereka itu juga terhubung dengan jalur laut. Bagaimana kita melihat Nishapur juga dia terhubung dengan Basra, terhubung dengan kawasan pusat-pusat penting maritim di Teluk Persia gitu ya. Juga di masa yang
dibahas oleh Samir Amin sebenarnya kan bagaimana di Sapurai dan juga kawasan-kawasan lain di Asia Tengah sebenarnya kan juga terhubung gitu dengan kawasan Teluk Persia. Jadi sebenarnya tadi sebenarnya yang mau yang mau dibahas juga ya. Jadi sebenarnya jalur darat ini kan apa memang sama sekali tidak terhubung dengan jalur laut? Tapi apakah sebenarnya juga terhubung gitu? Iya, Ya kan? betul. Sebenarnya secara rasional dan logis seharusnya darat tuh pasti akan melalui sungai, anak sungai, muara baru ke laut. Iya, Kan seperti itu betul, logika rasionalnya. Iya. Kalau di Asia Tengah sendiri tadi memang ada Sungai Sri Darya dan Amu Darya yang begitu besar dan panjang. Dan juga nanti ada Efrat dan Tigris yang kemudian itu membentuk peradaban lembah dan peradaban sungai itu juga luar biasa begitu. Jadi sebenarnya memang tidak bisa simplistik dan relevan itu. Nah, hanya saja untuk mendukungnya lagi-lagi ketika harus bicara materialisme, artefaknya sejauh mana kan begitu. Ya. Sejauh mana buktinya itu bisa diukur ketika belum tercatat atau seperti apa. Nah, itu kan yang kemudian perlu dibuktikan gitu. Walaupun kita juga melihat di Sumatera juga peradaban sungai juga luar biasa gitu kan. Di di Jawa ada sungai Jawa gitu ada Sungai Berantas dari Bengawan Solo begitu kan. Ada temuan-temuan juga di Sungai Berantas, koin gitu kan juga di Bengawan Solo begitu kan. Nah, itu yang kemudian begitu juga di Kalsel kalau kita lihat ya. Menitiberatkan Kalimantan itu dengan sungai begitu kan. Nah, ini yang kemudian juga perlu dicari lagi oleh para peneliti dan juga para scholars untuk tidak semudah itu dikotomikan. Kemudian nanti akan menjadi keliru gitu. Karena faktanya seperti yang kamu sampaikan, kota-kota pusat-pusat yang berada di daratan itu pun terhubung nanti juga ke laut gitu kan. Jadi sebenarnya kurang pas atau relevan lah ya intinya melakukan satu dikotomi kaku sebenarnya. Ya mungkin dikotomi kita bisa untuk mempermudah mengkategorikan atau klasifikasikan aja. Iya. Nah, kira-kira Mas bagaimana sebenarnya karya Samir Amin ini ya? Karya Samir Amin ini dengan satu kaitannya misalnya relevansinya kaitannya pentingnya dengan kajian sejarah maritim atau arkeologi maritim ya. Salah satunya ya seperti apa yang kita lakukan di Sultanate ini. Sebenarnya yang menarik adalah kan semangat dan ide dekolonisasi, Eurocentrisme itu tadi ya. Ide dekolonisasi dan juga kritik terhadap Eurocentrisme yang dilakukan oleh Samir Amin yang sebenarnya sangat relevan dengan bagaimana sejarah maritim dan juga kajian arkeologi maritim ya melihat dunia yang berkembang secara global baik regional maupun global gitu ya. Sebelum masa era kolonialisme Eropa gitu. Sebelum era kapitalisme global. Dia yang membantah satu narasi yang dicekokkan oleh Barat, bahwasanya Barat dan Eropa itu, Amerika dan Eropa itu adalah pusat. Betul. Nah, dia ingin mendekolonisasi melalui global history, bahwasanya global South, Asia dan Afrika kalau kita terjemahkan sekarang itu justru menjadi center, dan peradaban Asia maupun peradaban nanti di Afrika itu sustain gitu. Dengan tributary itu, konsep itu anti kapitalisme itu justru lebih sustainable, berkelanjutan dan berkembang. Walaupun itu kita bicara relatif ya nanti. Tetapi kan itu terbukti dari narasi yang coba dia bangun. Nah, apa pelajaran buat kita sebenarnya? Mengoptimalkan satu geografi dan sejarah sebagai satu alat bantu untuk statecraft, pengelolaan negara kita ke depan, penelitian kita ke depan, pengkajian kita ke depan. Apa yang dilakukan oleh Cina dan India hari ini sebenarnya juga tidak lepas dari mengoptimalkan geografi dan sejarah dia, gitu.
Begitu pula dia juga menyadari konektivitas antara Cina dengan Timur Tengah, Cina dengan dunia Islam itu sangat penting. Makanya dia membangun Belt and Road Initiative. Begitu juga dengan India. Konektivitas India itu bermain dua kaki. Betul. Konektivitas dia dengan Barat, tetapi juga keberpihakan dia terhadap Global South atau Asia dan Afrika ini juga cukup kuat. Nah, Indonesia mau kemana kan? Pertanyaannya begitu. Ya kalau kita belajar tadi, kita mayoritas adalah wilayahnya laut, maka ya kita harus mengoptimalkan jalur-jalur strategis maritim kita. Begitu pula juga mengoptimalkan jalur sungai dan bahkan mengoptimalkan pertanian kita atau agriculture kita. Nah itu yang kemudian disampaikan Amin bahwasanya Cina itu sustainable berkelanjutan karena kapasitasnya dalam ketahanan dalam konteks agrikultur, dalam konteks demografi, nanti dalam konteks skill, pekerja skill, tenaga-tenaga kerja berketerampilan khusus dan memanfaatkan geografi dan sejarah dia. Ya ini satu pelajaran, sebenarnya satu bacaan yang sangat penting ya Mas. Terlepas dari bagaimana pendekatan dan juga mungkin dikotomi yang bisa kita bahas lebih lanjut dan lebih dalam, tapi ini satu karya dan juga satu wacana yang begitu penting gitu ya, untuk bagi kita untuk memahami bagaimana kekuatan ya, bagaimana kita memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam diri kita dalam satu konteks atau landscape global gitu, misalnya Cina dan juga India. Ya seperti yang kamu bilang, ketika ditarik kepada konteks jalur maritim Asia Tenggara atau Indonesia itu kan center harusnya kan gitu. Harusnya center. Menghubungkan dua samudra, menghubungkan Samudra India dengan Pasifik, ya kan? Kemudian juga menghubungkan beberapa benua sekaligus, ya kan? Nah, bagaimana kemudian kita merumuskannya, mempraktekkannya dalam rumusan kebijakan maupun pengembangan negara maupun masyarakat, itu yang penting kan? Nampaknya itu yang masih bentuknya sloganistik, karena belum masuk dalam tataran yang benar-benar real dan konkret. Nah, ini yang menjadi PR, peradaban-peradaban yang kita cukup harusnya nggak apa-apa mundur, berjalan agak pelan untuk melangkah lebih jauh lagi. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, terburu-buru. Kita perlu memahami lagi Indonesia maupun Asia Tenggara ini untuk kemudian kita melompat. Seperti nanti ada buku lagi bagus, namanya When Asia Was the World. Ketika Asia menjadi pusat dunia. Ini dari geng-geng sejarah maritim, arkeologi maritim yang menjadikan Asia Tenggara itu pusat karena dia dicari, dikunjungi. Nanti akibat kita bahas di lain gitu. Nanti kita dalam konteks maritim gitu. Nah, itu juga itu menjadi PR berlomba-lomba, makanya dukungan terhadap satu kajian sejarah, kajian maritim, kajian kelanjutan dari sustainability studies ini kemudian juga sangat penting gitu loh. Cuma kan yang belum kita lihat kan memang komitmen dari semua stakeholder ya. Betul. Ya gitu, Mas. Gitu aja dulu ya mungkin ya. Kali kita akan lanjut lagi. Ya terutama satu literatur atau satu buku yang tadi sudah story ya, itu juga bisa kita menarik untuk menjadi satu perbandingan lah ya. Betul. Sebenarnya juga ini belum kita bahas banyak antara Asia Tengah dan Timur Tengah dalam konteks geostrateginya. Kemudian omongannya atau pandangan Amin ini kontekstualisasinya dengan modern ya. Tapi kira-kira setidaknya sudah bisa kita tangkap lah praktikalnya seperti apa. Nah, nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi di Arkeostory lanjutan ya. Bagaimana kita melihat darat dan laut Asia Tengah dan Timur Tengah, peradaban-peradabannya, peradaban kuno maupun peradaban-peradaban sekarangnya seperti apa. Mungkin itu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di Arkeostory selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.